Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di Menang Menuju Terang. Nah, di episode kali ini kita akan bahas salah satu topik yang mungkin beberapa kita juga ngalami ya. Dan ini mungkin jadi, bener gak sih kalau aku melakukan hal ini gitu. Hari ini kita mau bahas tentang menolak pelayanan, itu sama dengan siap digantikan orang lain gak sih? Nah, ini bersama dengan salah satu hamba Tuhan ya yang melayani di Indonesia ya, sering keluar pulau, sering keluar kota ya untuk melayani generasi, dengan Mas Joni Kristianto dari Fire Generation. Bisa sapa dulu nih Mas, sobat-sobat Berita Mujizat. Semua teman-teman sobat Berita Mujizat yang diberkati Tuhan, yang luar biasa tentunya, bersama program lagi Menang Menuju Terang, dan kita berdoa bukannya tagline kita, tapi itu sampai kepada pendengar setiap masing-masing atau penonton bahwa kalian adalah terang yang ditunggu bangsa ini. Wow. Itu aja ya untuk pertama-tama. Kabarnya gimana nih Mas? Luar Lama biasa nggak ketemu Mbak ini kita Rosi. nih. Wah, kalau sama Mbak Rosi mah selalu luar biasa. Baru sibuk ngerjain apa nih Mas di Fire Generation atau di pelayanan kepemudaan atau pulau-pulau nih? Bisa sharing dulu. Kalau dikategorikan sibuk ya mungkin kita itu sibuk tiap hari ya. Karena ngurus orang-orang kan 7 kali 24 jam. Nah, kalau untuk masalah apa yang kita alami untuk terutama kepemudaan, kita sedang menyiapkan akhir tahun ini Tuhan mau ngomong apa terutama untuk tahun 2022, karena tahun lalu keluarga Fire Generation sudah hosting juga untuk New Fire Conference, tapi tahun depan ini apa pesan Tuhannya, apa yang kita mau dengar dari Tuhan untuk mengerjakan tahun 2022. Mungkin itu ya untuk mempersiapkan menuju akhir tahun ini. Setuju nih, mempersiapkan 2022 ini penting. Nah, ini kalau kita ngomong, Mas Joni tadi cerita ya tentang sibuk-sibuknya Fire Generation karena melayani generasi ya, berarti kan ada banyak pelayanan nih kan, ada banyak pelayanan sana sini, dan mungkin satu orang itu bisa kayak ngelayani di sana, ngelayani di situ, ngelayani di mana, satu hari itu bisa sampai mungkin istirahat itu sampai kurang-kurang gitu kan. Nah, tapi ketika kita muda gitu ya, ketika kita masih muda, ketika kita masih bertobat, masih semangat-semangatnya melayani Tuhan, bagi kita pelayanan itu adalah sebuah kasih karunia gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah mulai ngerti tentang pengalaman-pengalaman di masa lalu, kita mulai ngerti banyak tentang ini dan itu, kadang-kadang ini yang membuat kita tuh jadi menolak pelayanan gitu loh. Nah, satu orang bisa sampai kasarannya apa ya, kasarnya bisa sampai kekurangan istirahat, satunya bisa sampai piknik ke sana, piknik ke sini, me time dalam tanda kutip. Nah, ini ada dua ekstrim yang berbeda gitu loh. Satunya menerima pelayanan, kalau kita menerima pelayanan, kita ngomong masalah apapun oke lah kita jalani gitu. Kita jadi ingat gitu kan waktu di podcastnya Mas Bodo, dia bilang bahwa ketika kita say yes sama Tuhan, kita diperbesar kapasitasnya gitu kan. Nah, kalau yang menolak pelayanan itu, bener enggak sih bisa maksudnya digantikan orang lain gitu? Maksudnya digantikan orang lain dengan embel-embel di belakangnya justru orang lain yang mendapat berkat gitu loh. Nah, ini kalau dari Mas Joni ini seperti apa menolak pelayanan ini? Nah, gini ya, khusus untuk bagian menolak pelayanan ini menarik. Karena kita kan selalu belajar back to Bible, jadi kembali ke Alkitab. Apa yang kita belajar sih dari tokoh Alkitab, dari cerita Alkitab, kita belajar dan Tuhan itu sudah nuliskan dengan pengalaman orang-orang yang ada dalam Alkitab itu seperti apa gitu. Saya ambil satu hal yang paling menarik itu, kita buka sebentar di Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai yang ke-34. Jadi firman Tuhan ngomong seperti ini kisah antara Esau dengan Yakub gitu. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Jadi Esau itu kesukaannya itu berburu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi Yakub ngomong kepada Esau demikian. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi dengan gampangnya, karena Esau lelah pada saat itu, dia ngomong, buat apa sih hak kesulungan gitu loh. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan
dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Dibahas juga di kitab Ibrani pasal yang 12 ayat 16 katakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi jelas ya, ayat firman Tuhan ini ngomong tentang bagaimana Esau itu menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan. Nah, kadang kalau kita pelayanan, kalau kita mendapat bagian dari Tuhan, buat apa sih lelah-lelah seperti ini? Buat apa sih kalau kita diutus ke satu kota, satu tempat, apalagi kita diutus ke satu daerah untuk melayani jiwa-jiwa di sana karena hati Tuhan ada di sana, dan tiba-tiba kita nolak karena apa? Hal itu yang kita bayar tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Itu kan menurut cara pandang kita sebagai manusia gitu loh. Akhirnya kita hitung-hitungan, kita hitung oh ternyata untung rugi, dan akhirnya apa? Kita menolak bagian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kalau menolak, jelas-jelas di ayat firman ini dikatakan seperti Esau menolak hak kesulungannya gitu loh. Dari setiap hak kesulungan kita kan lihat bahwa dia tukar dengan sepiring makanan, dengan sesuatu yang habis dalam sekejap gitu loh. Kadang berapa orang dari kita, bahkan menurut teman-teman semua, mungkin kau sudah mengalami hal yang sama. Engkau menjual apa yang sudah menjadi bagian yang Tuhan berikan kepadamu, akhirnya kau menjual hanya untuk sepiring nasi. Istilahnya hanya untuk sesuatu yang sesaat. Padahal di dalamnya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Berkat itu bukan hanya tentang finansial. Kita jangan mengira bahwa kalau kita hanya mendeskripsikan berkat tentang finansial, berarti Allah kita itu Allah yang miskin. Karena apa? Segala sesuatu di bumi ini tidak dapat diukur dengan uang. Berarti Allah kita itu Allah yang luar biasa kalau pengen kamu mendapat berkat. Ya intinya teman-teman semua, ketika kau menjual hak kesulunganmu dengan sepiring nasi, kau meninggalkan panggilanmu, engkau menolak pelayanan di sana hanya untuk satu kesenangan pribadi sesaat, apalagi I'm sorry to say hari-hari ini ya, saya katakan apa adanya, ini fenomena yang nyata ini ada, bahwa ada satu komunitas itu sedang ibadah. Jadi tiba-tiba ketika on cam ternyata anak itu sedang main Mobile Legends loh. Lucu. Dan ternyata kalau diajak doa malah marah. Tunggu sih toh, baru satu game gitu loh. Ini fenomena, saya enggak menyindir satu dengan yang lain. Ini yang terjadi di generasi sekarang. Apalagi kita yang hari ini ibadah online enggak kelihatan semua kan. Jadi di balik itu semua seperti apa? Tunggu sih toh, masih satu game. Hanya untuk sepiring nasi, bukan sebuah kesenangan, sebuah kepuasan sesaat. Iblis menipu kita dengan suatu kepuasan sesaat untuk menjual berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi jangan heran ketika kisah Esau dan Yakub, akhirnya Yakub yang mendapatkan berkat. Sebelum Yakub dikatakan seorang penipu, dikatakan ayat firman Tuhan ini jelas kesalahan Esau. Dia menjual apa yang sudah menjadi hak kesulungannya, berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dia jual itu, dia buang itu, akhirnya apa? Yakub yang mengambil. Jadi ayat ini dituliskan sebelum kisah Yakub itu menipu Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan dari Ishak. Jadi orang seringkali menganggap Yakub salah, dia mempunyai proses sendiri. Tapi sebelumnya dikatakan dengan jelas, dengan kesalahan Esau menjual hak kesulungannya, akhirnya Yakub mengambilnya. Dan hal itu dicatat dan Tuhan melihat. Gitu loh. Walaupun dengan kejadian yang unik, kejadian yang mungkin bagi kita ini kejadian harusnya Yakub ini dihukum, ya Yakub dihukum dengan caranya sendiri, dia mengalami proses. Esau pun juga demikian gitu loh. Tapi jelas berkat itu diterima oleh Yakub. Ya jangan iri, jangan menyalahkan juga karena sebuah keputusan Esau yang membuat sedemikian rupa, akhirnya Tuhan memberkati Yakub. Kita belajar tokoh yang kedua, kita kan belajar bahwa tokoh yang kedua itu ngomong tentang Saul dan Daud. Nah, yang tadi karena hawa nafsu, karena kesenangan sesaat, yang kedua karena ketidaktaatan gitu loh. Jadi sebuah ketidaktaatan Saul ketika dia menolak sebuah perintah Tuhan untuk menghabisi seluruh musuh-musuhnya. Akhirnya dia tidak taat. Kita kan belajar, jadi kita kan belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita, dia tidak mungkin membiarkan kita masuk dalam bagian yang salah. Intinya gini, kenapa Tuhan tidak pernah salah? Karena seringkali kita memakai sudut pandang kita untuk melihat keputusan Tuhan itu salah atau tidak. Gitu. Kita tidak pernah tanya bagaimana Tuhan, kenapa kamu memilihkan bagian itu untuk saya. Itu yang
dialami oleh Yunus. Akhirnya dia melihat Niniwe bahwa kota yang tidak layak untuk dikasihi. Akhirnya Yunus tidak mau taat di sana. Dan itu juga dialami oleh Saul. Dia tidak taat dengan semua perintah Tuhan. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu adalah dosa. Jadi tidak ada toleran di sana. Apalagi Saul diurapi menjadi raja oleh karena keputusan Tuhan gitu loh, melalui Samuel. Akhirnya di satu sisi ketika Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Saul ditolak sebagai raja bukan oleh bangsa Israel loh ya. Bangsa Israel menghendaki raja, tetapi raja dipilih oleh Tuhan. Jadi ketika Saul ditolak sebagai raja, akhirnya Tuhan memilih Daud. Bahkan firman Tuhan di kitab Samuel katakan, bukan parasnya yang elok karena aku telah menolaknya, tapi Tuhan melihat hati, seorang hati yang mau melayani dia, yaitu seorang yang bernama Daud, anak kecil yang dipakai Tuhan, yang lahir, bahkan ketika dia tumbuh, dia sudah mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang, dia seorang anak kecil yang hidupnya untuk menyembah Tuhan. Dia tidak terlatih dengan, mungkin Daud menang dengan sebuah peperangan yang besar, tapi lihat ketika dia masih kecil, dia tidak dilatih dengan pedang gitu loh. Dia dilatih pedangnya apa ya? Dia dilatih dengan kecapi yang dia miliki, dia nyembah Tuhan. Dia adalah penyembah yang luar biasa. Kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud di sana. Nah, kita akan lihat bagaimana sudut pandang Saul dengan Daud. Kita lihat juga sudut pandang Esau dengan Yakub. Ketika kamu menolak, bukan pelayanan ini ya kan, bukan ladang ini, bukan keputusanmu yang akan membuat untung dan rugi. Tapi kalau Tuhan sudah mengalihkan berkat ke orang lain, mengalihkan pandangan ke orang lain, ya kita lihat sebuah kerugian itu bukan kerugian yang daripada Tuhan. Kita tahu benar kalau Tuhan sudah punya kehendak, itu akan jadi. Kerugian ya ada dari kita yang menolak gitu loh. Kalau kamu menolak ya Tuhan tidak pernah rugi gitu loh. Yang rugi ya kita, kalau kita tidak mau dipakai ya, saya berdoa untuk teman-teman semua, jangan pernah menolak setiap bagian yang Tuhan sudah berikan. Karena bagian itu bukan karena keuntungan dan kerugian ketika kita menabur hidup kita ke satu tempat. Tapi kita tahu benar yang mengutus kita, yang memanggil kita sebuah kasih karunia, Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita mengambil cerita dalam Tuhan yang besar. Gitu Kak Rosi. Speechless saya. Ya jadi memang apa ya, karena kesempatan dari Tuhan itu kan kita percaya bahwa kalau Tuhan udah milih itu, ya itu sesuai dengan matanya Tuhan gitu. Kalau kita misal disuruh untuk melayani ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah memilihkan satu tempat yang benar buat kita berproses di sana kan. Tadi Mas Joni bilang juga Tuhan itu tidak pernah salah gitu. Tapi ketika kita menolak, itu yang menjadi salah kita gitu. Karena kita melewatkan bagian yang sebenarnya Tuhan mau berikan buat kita, promosi-promosi. Tadi kan, nah ini menarik nih Mas Joni nih. Jadi kan tim kreatif juga tadi menanyakan ini di Instagram gitu kan. Dan ini responnya juga luar biasa ya. Pernah nggak kamu, ya jadi ini, pernah nggak kamu menolak tugas atau instruksi atau pelayanan, terus yang menggantikan kamu malah dapat promosi yang seharusnya itu jadi bagianmu gitu. Dan ini responnya ada nih, maksudnya dia bilang, ya iri sih, cuma semua udah ada bagian masing-masing. Itu bener nggak sih Mas? Ya, kata iri itu berarti menandakan dia tuh pengen dapat bagian itu, tapi ternyata enggak dapat. Semua sudah bagian. Ya benar, kata-katanya semua sudah mendapat bagian masing-masing. Intinya gini, kalau Tuhan sudah pilih kamu dan kamu menolak, ya iri kan dari sudut pandang kita. Benar. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, memang intinya gini, kalau kamu enggak, sebenarnya kamu itu dilayakkan. Karena karena kamu nolak, berarti sungguh kamu memang benar-benar tidak layak untuk bagian yang Tuhan sudah sediakan gitu. Jadi kalau memang sudah bagian ya orang lain sudah bagiannya gitu. Kalau dari saya itu sebuah kerugian besar. Iya, setuju sih. Kalau kita nganggapnya ya udahlah itu orang lain, ya udahlah itu orang lain, ya udahlah itu orang lain. Men, kalau kita ya udah semuanya ya udah punya bagian masing-masing. Ya intinya gini lah. Buat apa kita menolak terus gitu loh, padahal Tuhan sudah pilih. Kalaupun kita, ya akhirnya ujung-ujungnya masa kita mau jadi kayak Saul gitu loh. Karena nggak taat ya. Karena nggak taat, masa kita ujung-ujungnya seperti Esau gitu loh. Tuhan dengan kedua pilihan itu Tuhan sebenarnya sudah nunjukkan. Kalau kamu taat seperti Daud, kalau kamu nggak menjual hak kesulunganmu, kalau kamu punya hak kesulungan ya seperti berkat yang dimiliki oleh Yakub. Nah dengan keadaan seperti itu, masa kita dengan pasrahnya ngomong,
ya udahlah lebih enak hidup seperti Saul. Ya enggak mungkin toh. Ya udah lebih enak hidup seperti Esau, enggak mungkin. Pasti orang pilih kita hidup seperti Yakub karena kita punya hak kesulungan. Nah, seperti itulah. Nah, kalau kita sudah mencapai tahapan bahwa jawaban itu sudah kita berikan, ya udahlah seperti ini. I'm sorry to say, mungkin itu bukan Tuhan yang bekerja di sana. Saya rindu untuk teman-teman semua, setiap bagian yang Tuhan sudah percayakan, entah besar, entah kecil, di balik itu semuanya Tuhan menyediakan satu blessing bagi saudara dengan saya. Amen. Jadi kalau kamu menolak dan kamu menganggap itu sebuah perkara yang kecil, saya yakin benar. Ingat ya bahwa Bapa segala penipu itu siapa? Jadi iblis. Jadi ketika dia melihat bahwa berkat itu sebuah hal yang mudah untuk dicari, ya kita tahu benar seperti Esau dan kita lebih menuruti apa kata iblis daripada apa kata Tuhan. Kan di dunia ini cuma ada dua pilihan. Benar. Jadi kalau kamu nolak bagian yang Tuhan beri, berarti pilihanmu ada di pilihan Iblis. Nah, itu enggak bisa enggak bisa dikatakan, oh kan aku juga ikut Tuhan separuh-separuh, enggak ada gitu loh. Separuh, kalau hitam dan putih, ada abu-abunya di sana. Nah, abu-abu itu selalu ada hitamnya. Jadi enggak ada pilihan. Dalam dunia ini kalau kamu menolak, ya kamu masuk bagian yang lain gitu. Dari saya pribadi seperti itu, Kak Rosi. Ya, terus ini ada respon lagi nih. Jadi sebenarnya pergumulan yang luar biasa ya antara menolak dan tidak gitu. Karena kadang-kadang nih instruksi yang diberikan itu di luar batas kemampuan. Tapi justru ketika tidak ditolak, malah justru Tuhan menambahkan apa yang belum ada atau belum pernah saya lakukan. Jadi sekarang sudah jadi prinsip kalau saya bisa melakukan, please Tuhan pakai saya aja. Wah, ini adem ini jawabannya nih. Jadi saya setuju ya sama pendapat ini ya, karena misal ketika kita tidak menolak pelayanan gitu ya, kadang-kadang memang ada satu instruksi, ada satu pelayanan atau ada satu tugas yang memang itu di luar kapasitas kita, di luar kemampuan gitu. Tapi justru ketika kita say yes, tadi saya terima berkatnya gitu, tadi yang dibilang sama Joni, terima berkatnya apa? Ketika misal gini ya, dulu kan pernah nih aku pengalaman gitu kan, disuruh intinya jadi hub, intinya jadi perantara, jadi bridge, jadi jembatan antara Indonesia sama luar negeri gitu kan, dengan keterbatasan bahasa Inggris, dengan keterbatasan banyak hal lah gitu, saya enggak punya kontaknya dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah, saya belajar untuk ya ajalah dulu gitu kan, bisa maksudnya pakai bantuan Google Translate lah, pakai bantuan teman yang bisa bahasa Inggris, ya dengan gimana ya, kita bisa ngomong bahwa itu akan lebih rumit gitu loh, sesuatu tugas yang enggak pernah saya lakukan tiba-tiba itu diberikan dan menjadi sebuah hal yang sangat rumit ketika dijalani gitu. Tapi ternyata ketika sudah lama dilakukan, tiba-tiba saya mendapat berkat. Sekarang saya malah jadi terbiasa untuk ngomong, ya enggak speaking sih ya, tapi untuk sama orang-orang yang di luar negeri itu jadi sesuatu yang enggak menekan dulu seperti yang pertama gitu loh Mas. Nah jadi kan memang ya ini loh, kalau kamu enggak menolak pelayanan, ini yang kamu dapat gitu. Kalau kamu nolak pelayanan, kamu enggak akan terbiasa dengan orang-orang luar negeri kasarannya kan gitu. Dan saya enggak mau, saya yang salah satu prinsip yang ya saya pegang juga ya, itu kalau memang saya bisa melakukan, ya udah saya aja gitu. Ya meskipun ya itu tadi ya enggak kurang-kurang waktu untuk istirahat, kurang-kurang waktu untuk family time dalam tanda kutip gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kalau ketika kita enggak menolak pelayanan, kita akan terima berkat yang di luar di luar pikiran kita gitu loh. Mungkin Mas Joni ada sesuatu yang mau ditambahi mungkin? Gini ya, untuk saya setuju dengan apa yang dikatakan Kak Rosi, terutama kalau kita jawab ya Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan sudah beri di sana, ya Tuhan akan memberi kemampuan yang lebih gitu loh. Tapi kalau kamu menolak, ya bagiannya itu aja gitu. Kalau menolak lagi, ya itu aja. Tanpa sadar, waktu berjalan ternyata bagianmu ya cuman itu gitu. Kerdil ya, nggak bertumbuh gitu loh. Dengan tanpa sadar bahwa apa yang kita miliki umur bertambah, tapi kerohanian kita kerdil. Wow, ini. Nah kan pilihan itu semua. Yeah. Jadi ini kenyataan. Saya punya teman juga, punya beberapa teman, hidupnya nggak mau berubah, dipilih Tuhan, udah dikasih kesempatan pelayanan, akhirnya apa? Dia menolak dengan tetap mempertahankan dengan cara hidup yang lama dia. Akhirnya apa? Ya sampai hari ini pun dengan umur yang bertambah,
cara hidupnya masih dengan cara hidup yang lama. Ini bukan menghakimi loh ya. Tapi segala sesuatu apa yang kita putuskan dan apa yang kita pilih, bahkan apa yang kita tolak, semua ada hitungannya, hitungan rohaninya juga. Jadi ya jangan heran kalau orang dipakai lebih, jangan iri juga kalau orang itu terbang lebih tinggi karena dia lebih taat gitu loh. Pada waktu itu Saul iri loh dengan Daud loh. Iri, bahkan pengen bunuh Daud juga, ya. Ya, pengen bunuh Daud juga loh gitu loh. Bahkan dia marah. Akhirnya apa? Ingat baik-baik ya. Ketika Saul menolak untuk taat, roh Tuhan pergi. Jadi firman Tuhan katakan dengan cukup jelas, roh Tuhan pergi. Dan yang hinggap dalam diri Saul itu roh jahat. Dan berarti keinginan Saul untuk membunuh Daud itu bukan keinginan Tuhan. Jadi keputusan Saul tetap jadi raja. Mungkin ketika kita nolak, kayak kamu tetap diberkati, kamu tetap memiliki berkat itu juga. Tapi roh Tuhan sudah undur. Dengan apa yang kita kerjakan ya sudah berganti ke orang lain. Jangan heran Daud yang umur masih muda, dia diproses 10 tahun, akhirnya dia menjadi raja. Ya gitulah segala pilihan kita, jangan dilihat dari sudut pandang kita. Dari kisah Saul dan Daud kita sudah belajar. Jadi ketika kamu menolak ya jelas roh Tuhan akan undur daripadamu. Firman Tuhan katakan demikian. Tapi ketika kamu mau, Daud yang muda, akhirnya dia menjadi Daud yang menjadi raja, bahkan menang dalam setiap peperangannya. Amin. Gitu, Kak Rosi. Ya, tadi setuju banget ya, yang Mas Joni ngomong tentang nggak ada abu-abu, hitam, putih-putih gitu kan. Karena kemarin sempat gitu ya, waktu ada meeting gitu ya, sempat ditegur dengan perkataan salah satu leader gitu ya. Kalau memang hidupmu di sana, ya beh-behano gitu. Full K semuanya buat Tuhan gitu. Kalau misal kamu nggak tugas, kita kan baru ngomong nih masalah tugas dan tidak tugas gitu kan. Meskipun kamu nggak tugas, kamu harus ada di sana karena memang hidupmu dan panggilanmu tuh di sana. Katakanlah seperti ini, kamu melayani generasi atau saya lah misal gitu. Saya melayani di worship team gitu ya, di dalam tim penyembahan gitu bersama teman-teman yang ada di musik, penari dan lain sebagainya gitu. Kalau memang panggilanmu tuh di sana, mau kamu dapat tugas atau nggak tugas, kamu harus selalu ready. Waduh, berarti ini memang kayak nyedot sepenuhnya gitu loh, dan nggak bisa yang namanya abu-abu lagi gitu. Memang kalau udah terpanggil di sana ya harus standby terus gitu kan. Jadi memang buat teman-teman ya yang merasa memang panggilannya di sana, kamu memang panggilannya di generasi atau kamu memang panggilannya di kampus-kampus, panggilanmu di worshiper, panggilanmu dimanapun, ketika ada pelayanan yang sesuai dengan itu, mau ada tugas atau enggak tugas ya tadi Mas Joni ya, mau ada retreat yang sudah melayani atau enggak, selama hatimu ada di sana ya ikut tau gitu kan. Jadi jangan menolak pelayanan, itu yang paling penting, karena ketika kita menolak pelayanan ya itu tadi akan ada buntut-buntutnya itu apa ya, ada iri, ada pengen membunuh. Kita enggak, mungkin sekarang enggak ngerasa bahwa oh ya udah buat orang lain, tapi kan kalau orang lain lebih dari kamu, tiba-tiba manusia dagingmu keluar, kamu punya apa, iri, roh jahat mulai masuk, roh Tuhan undur diri tadi yang dibilang sama Mas Joni, itu menjadi sesuatu yang bahaya gitu. Jadi thank you banget buat Mas Joni ya yang hari ini menemani kita ya, sebuah menjadi sebuah inspirasi buat kita, menyadarkan ya terutama supaya kita tidak hidup lagi seperti hidup kita yang lama dan kita mulai hidup baru bersama Tuhan. Mas Joni ada pesan-pesan enggak nih buat teman-teman yang melayani generasi buat yang terakhir nih? Gini ya, untuk pesan bagi teman-teman saya, teman-teman kita semua, saya berdoa buat seluruh keluarga juga, dimanapun teman-teman semua berada, tidak ada sebuah perkara besar tanpa kita setiap perkara kecil gitu. Jadi tidak mungkin kalau perkara yang besar, aku pengen suatu yang besar dulu. Daud pun dimulai ketika dia diurapi jadi raja, dia dimulai dari sebuah proses yang panjang gitu. Jadi dengan sebuah ketaatan kalian, walaupun berapa orang yang kamu mentori, berapa jiwa yang kamu khotbahi, bahkan kamu terpanggil sebagai worship, tidak ada orang yang lihat pun. Ketika kamu main musik kan pengennya di panggung gitu loh. Daud itu main musik penontonnya cuman kambing dombanya. Domba ya benar. Tapi kan dia worshiper gitu loh. Yes. Dia worshiper, dia penyembah. Itu menandakan apapun menjadi bagianmu, Tuhan tidak salah pilih kok gitu. Meskipun itu bagiannya mungkin bagi orang kecil. Kalau kamu taat setia, ya Tuhan akan berikan suatu perkara yang lebih besar, perkara yang lebih besar. Mungkin kita belum ya ngomong tentang bangsa maupun bangsa-bangsa, tapi jangan pernah lupa
Dan ketika kamu ngerjakan komunitas satu jiwa demi satu jiwa, mungkin itu akan menjadi pesan bagi sebuah bangsa maupun sebuah bangsa-bangsa. Tidak akan pernah tahu. Karena apa? Ketaatanmu itu bukan nurut kepada sesuatu yang jasmani. Ketaatanmu itu adalah bentuk keturutanmu, nurut sama Tuhan yang besar. Amin. Jadi beda loh ya. Kalau kamu buat tugas kecil itu bukan hanya kamu nurut sama guru, akhirnya kamu dapat nilai yang bagus. Kalau kamu nurut kepada Tuhan yang besar, walaupun memberikan perkara yang kecil, berarti ketaatan kecil, ketaatan besar itu sama harganya. Gitu. Jadi jangan pernah menolak pelayanan, jangan pernah menolak bagian yang Tuhan sudah berikan. Apapun itu, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nah benar, jangan hitung-hitungan. Kalaupun belum siap, ya tapi kamu sudah ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan, maka kamu sedang dipersiapkan Tuhan sebenarnya. Amin. Itu untuk teman-teman semua. Ya, semoga video kali ini bisa memberkati setiap sobat BMTV yang mungkin baru pergumulan hari-hari ini. Waduh, banyak banget nih pelayanan yang masuk, banyak banget nih tugas yang masuk, aku harus tolak atau aku harus terima gitu. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa menjawab bahwa memang semuanya sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita bisa jadi serupa dengan Kristus ya. Saya berharap video ini bisa menyebar kemanapun ya, kalau saudara merasa bahwa ini nggak cuma memberkati aku nih, temanku juga punya pergumulan, share ke mereka ya. Oke. Thank you buat Mas Joni ya yang menemani kita, menemani Sobat BMTV selama beberapa menit ini ya, beberapa puluh menit ini. Kalau saudara punya pergumulan, saudara punya pertanyaan yang mungkin kesulitan untuk dijawab sendiri, saudara boleh komen di live chat, boleh tinggalkan komen juga di kolom komen ya. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa follow terus Berita Mujizat, follow juga Fire Generation Indonesia ya Instagramnya. Kalau pengen tanya-tanya tentang pelayanan kepemudaan, boleh banget tanya ke mereka, oke? Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.